Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Pastinya kita semua rindu berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat-Mu yang baru juga pada pagi ini dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah sumber kekuatan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, aku dipanggil hidup dalam roh, bukan daging. Diambil dari Roma 8 ayat 5 sampai 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Seorang anak kecil bermain layang-layang di lapangan yang luas. Angin bertiup kencang dan layang-layang itu terbang tinggi, indah di langit. Tapi ketika angin berhenti, layang-layang itu mulai jatuh perlahan, kehilangan arah dan kekuatan. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Tanpa angin, layang-layangku tidak bisa terbang." Demikian juga hidup kita. Tanpa pimpinan Roh Kudus, hidup kita seperti layang-layang yang kehilangan arah, jatuh ke dalam dosa dan kehampaan. Tetapi jika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Dia akan mengangkat kita untuk hidup dalam rencana Allah yang indah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan cenderung mengikuti satu dari dua jalan: hidup menurut daging atau hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus dengan tegas menyampaikan bahwa hidup dalam daging akan membawa kepada kematian, tetapi hidup dalam roh membawa kepada hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Hidup dalam daging berarti menuruti hawa nafsu, ambisi duniawi, egoisme, dan segala sesuatu yang memisahkan kita dari kehendak Allah. Sebaliknya, hidup dalam roh berarti kita membiarkan Roh Kudus membimbing pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Orang yang dipimpin roh tidak lagi menjadikan kesenangan diri sebagai pusat hidup, tetapi mencari apa yang menyenangkan hati Allah. Sebagai seorang percaya, kita bukan lagi milik daging, tetapi milik Kristus. Roh Allah tinggal di dalam kita, dan itu membuktikan bahwa kita bukan lagi budak dosa, melainkan anak-anak Allah yang hidup dalam kuasa roh. Hidup dalam roh bukan pilihan sampingan, tapi panggilan utama bagi setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami hidup menurut keinginan daging kami sendiri. Ampuni kami Tuhan Yesus, penuhi kami dengan roh-Mu agar kami hidup menurut kehendak-Mu dan bukan menurut daging. Biarlah hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu setiap hari. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.